Mohon maaf, saya sejak kecil anak yatim. Saya ditinggal orang tua saya sejak kecil. Ketika ayah saya meninggal, ibu saya menjadi seorang single parent yang sangat luar biasa. Beliau nitipin dua sama saya. Satu, Hilman belajar yang rajin, belajar ilmu. Mama nggak ngasih harta sama Hilman, tapi mama ngasih ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, maka nanti Hilman yang akan capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang akan ngejagain Hilman. Saya masih ingat kata-kata itu. Nanti Hilman di pesantren, tolong belajar yang banyak ya nak, belajar Quran, pelajari Quran. Mama tuh berharap banget Hilman jadi ustadz, itu kata ibu saya. Yang kedua, jaga sholat ya nak ya, jaga sholat. Singkat cerita, setelah ayah saya meninggal, ibu saya single parent sendiri. Sampai di kelas 1 SMA, kelas 4 di pesantren, ibu saya sakit stroke, tidak lagi bisa berjualan seperti biasa. Mohon maaf, ibu saya tukang jualan di pasar, ayah saya sebelumnya buruh kuli angkut di pasar. Saya bukan orang kaya, asli dari Garut, Jawa Barat. Kami berangkat dengan genggaman doa dari orang tua kami. Saya tuh masih ingat sekali teman-teman sayang, sholat itu bisa merubah keadaan kita, apalagi ditambah taat sama orang tua. Maka teman-teman sekarang cara merayu Tuhannya, cara merayu Allahnya apa? Rayu dengan berbuat baik sama orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Mohon maaf lahir batin, boleh jadi hari ini teman-teman terhambat hidupnya, banyak persoalan datang dalam kesehariannya, karena boleh jadi ada goresan luka di hati orang tua kita, yang membuat Allah mungkin belum meridho dengan apa yang datang dalam hidup kita. Saya tuh masih ingat sekali, sejak kecil saya tuh nakalnya minta ampun, nakal. Tetangga sering bilang gini ke ibu saya, ibu ini si Hilman begini. Apa kata ibu saya? Maafin anak saya, insya Allah nanti Hilman jadi ustadz. Itu kata ibu saya. Saya bilang nggak mungkin mah, bagaimana caranya? Singkat cerita, lulus SD kami dimasukin ke pesantren. Allah berikan izin kita sekolah di pesantren, belajar ilmu agama di pesantren. Saya pesantren di Darul Arqam di Garut, satu pesantren dengan Ustadz Adi Hidayat. Saya beda 4 tahun atau 5 tahun angkatannya dengan beliau. Saya adik kelasnya beliau di pesantren. Banyak doa-doa ibu saya yang dulu kami menyangka itu hanya sekedar ucapan, tapi sekarang jadi doa yang dikabulkan. Ibu saya itu sakit stroke. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Ibu saya itu kalau sarapan pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di TV ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa. Dulu kita mikir dari Garut ke Jakarta agak jauh gitu, rasanya gak mungkin. Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja, amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Dulu saya bilang gak mungkin mah, dari mana biayanya? Kita orang yang gak punya. Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin. Ibu kami pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Setelah beres sholat, beliau baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu kali saya tanya, Mama tuh kenapa kalau setiap beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? Hilman, mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin, amin.
Teman-teman tahu, dengan izin Allah, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi Hilman di CNN Indonesia, kadang di Trans TV. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Kanada, ke Timur Tengah. Sekolah saya dari S1 sampai sekarang S3 dengan izin Allah semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya? Enggak, saya enggak pinter. Saya hanya beruntung aja. Beruntungnya kenapa? Karena doa yang baik dari orang tua saya.